Selamat berjumpa lagi kawan-kawan, para pemburu kisah. Malam ini bertemu kembali kita dalam My Story Zone. Jangan lupa siapkan headset, siapkan kopi. Tapi kalau ke belakang jangan pernah pergi sendiri. Oke, nantikan cerita kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat pemburu kisah. Malam hari ini kita jumpa lagi dengan Mystery Zone. Di kesempatan kali ini kita akan membawakan satu kisah yang dikirim oleh Mbak Vina. Kisah dari Mbak Vina ini terjadi di Kota Malang sekitar tahun 2009. Kisah ini mengenai salah satu pengalamannya Mbak Vina di sebuah rumah kos di salah satu kawasan universitas terkenal ya seperti itu. Malang. Dan bagaimana kisahnya, monggo Kang Surya. Oke Pak Jack. Jadi ini menurut kisahnya ini Mbak Vina lagi asik-asiknya skripsi dan pindah kos ini ya. Nah, jadi waktu itu sekitar tahun 2009, Mbak Vina ini kebetulan karena dengan kesibukan skripsinya, dia itu pindah kos ke tempat yang lebih representatif lah. Lah Mbak Vina ini waktu itu satu grup dengan temannya namanya Nurul gitu. Nah mereka berdua ini sepakat untuk menempati salah satu rumah kos di situ, karena memang pada tahun segitu ndak seperti sekarang ya, tempat-tempat kos itu ya kadang-kadang ada yang agak masuk ke dalam gang, terus juga aksesnya juga terbatas, tapi karena cukup representatif untuk mengerjakan tugas dan skripsi, akhirnya Vina dan temannya ini sepakat memilih kos di sana. Nah ketika sudah mulai pindahan, bawa barang-barang, Vina juga mengenal beberapa teman-teman penghuni kos di tempat itu. Nah ketika mereka pindahan, tiba-tiba Mbak Nurul ini, partnernya yang satu kamar ini, ada keperluan keluarga. Jadi dia mendadak harus pulang kampung. Ya akhirnya karena terburu dengan skripsinya yang harus segera diselesaikan, Vina ini pun akhirnya menempati kos baru itu seorang diri. Nah kisah ini bermula ketika pada malam pertama setelah hari itu mereka pindahan capek, Vina ini sebenarnya ya sudah lagi bersantai ketika malam hari. Menurut Mbak Vina, tiba-tiba ya di pintu depan itu ada suara ketukan. Siapa ya? Bayangan dia mungkin ya wajar lah, mungkin penghuni lama ingin berkenalan atau apa. Dia sendiri juga karena kesibukannya pindahan dan nyiapkan skripsi, jadi nggak sempat berkeliling untuk bertemu dengan penghuni-penghuni di sana. Ya mungkin teman dari kos-kosan cewek di sini mungkin ya hanya sekedar bertegur sapa gitu. Dibukalah pintunya dan memang benar ada mbak-mbak itu, ya sepertinya potongannya sih agak stylenya agak retro gitu ya. Mungkin zaman itu lagi rame-ramenya fashion yang agak retro-retro gitu. Akhirnya mereka pun berkenalan. Namanya Mbak Ningrum. Jadi mereka berdua itu kayak sekedar bertegur sapa, diajak ngobrol ke dalam, mulailah bertanya kuliah di mana, terus skripsinya seperti apa. Ya sekedar basa-basi biasalah, sama seperti kayak ya mungkin teman-teman yang pernah kos di sini bisa menikmati suasana perkenalan dengan penghuni masing-masing kamar kos gitu. Nah cuman memang keakraban itu ya menurut Vina sesuatu yang wajar sih, walaupun dia sendiri melihat Mbak Ningrum ini kok sepertinya kalau dari stylenya sudah mahasiswi yang nggak lulus gitu, mahasiswi abadi gitu, karena dandanannya retro, terus gayanya dia juga sudah seperti cukup dewasa gitu. Mungkin salah satu penghuni senior ini di kos-kosan ini. Setelah ngobrol agak lama, Mbak Ningrum ngajak, sudah makan lah Vina? Sudah tadi Mbak. Oh gitu, aku belum makan.
ayo keluar ayo, sambil tak tunjukkan tempat-tempat makan yang enak di sini. Oh iya Mbak, jadi ya sebenarnya Vina sudah makan, cuman karena waktu itu ya perkenalan baru dengan salah satu penghuni kamar kos, akhirnya ya dia mengiyakan saja, hitung-hitung dia dapat informasi baru lah dari sekitar sini kira-kira tempat makan, tempat beli makan yang lain yang enak itu di mana. Mereka pun berdua keluar dari tempat kos. Ya ibaratnya waktu itu kan kos-kosan Putri kan ada kayak jam malam gitu ya, jadi ya memang belum terlalu sampai larut malam sih, dan pintunya pun masih dibuka sama penjaganya gitu. Nah mereka pun sambil ngobrol bercerita tentang kuliahnya, berhentilah pada salah satu warung makan. Nah di sana itu karena Mbak Vina ini sudah beli makan ya, jadi dia itu masuk ke warung hanya duduk di salah satu bangku, sementara Mbak Ningrum ini masuk ke dalam, jadi dia memesan makanan gitu. Ya sebenarnya waktu itu Vina sempat melihat sih ada kayak mungkin penjualnya gitu ya, makan Mbak, oh ya sudah, oh ya sudah, ya ibaratnya cuma bertegur sapa saja, mungkin dia penghuni baru, jadi ya kayaknya yang jual makan itu ya mungkin hanya sekedar nanya, ternyata Mbak Vina nggak jadi makan, jadi yang beli itu hanya Mbak Ningrum aja. Akhirnya nggak berapa lama Mbak Ningrum ini keluar sambil bawa bungkusan makanan gitu di kantong plastik itu. Ayo balik yuk, yang mereka balik ke kos. Ya tetap yang diobrolkan itu ya cerita-cerita tentang kuliah, kampus di sini, seputar kos-kosan, terus tempat-tempat makan, terus nanti kalau jalan pintas menuju kampus itu mana. Jadi ya obrolan informatif lah seputar awal-awal pindah kos itu. Sampai akhirnya ketika sudah sampai di kamar, ya Mbak Ningrum sempat bilang, oh iya Vin, kalau di sini sebenarnya sih aku kenal semua kok, yang teman-teman penghuni di sini orangnya baik-baik kok. Kalau misalkan kamu nanti ada apa-apa, misalkan nggak dikerjai atau apa, bilang sama aku gitu. Aku udah kenal semua sama penghuni yang di sini. Oh iya Mbak, makasih Mbak. Ya akhirnya ya Mbak Ningrum itu pun balik ke kamarnya. Dia sempat bilang, kamarku yang pojok itu loh, dekatnya tangga, kalau ada apa-apa panggil ke sana aja. Oh iya. Akhirnya Mbak Vina ini pun istirahat di kamarnya dan sambil menyelesaikan skripsinya gitu. Nah pada keesokan harinya Mbak Vina ini kan persiapan mungkin ya kayak nemui dosen di kampus atau apa ya, mungkin ACC atau apa gitu ya dengan dosennya. Jadi dia berangkat pagi ke kampusnya, sampai di gerbang itu ya dia ketemu dengan Pak Security-nya yang jaga. Oh mbaknya yang penghuni baru ya? Iya namanya Vina gini. Oh iya, kamarnya yang itu ya Mbak ya. Yang teman satunya lagi mana? Dia sebenarnya tanya temannya mana, teman yang mana Pak? Ya yang satunya. Oh teman saya yang satunya lagi pulang. Saya kira teman yang tadi malam. Teman yang tadi malam yang Mbak, yang mana? Yang itu loh Pak, yang keluar sama saya beli makan. Oh ya. Jadi kayak security-nya agak bingung. Yang tadi malam itu siapa ya Mbak ya? Loh itu loh Pak, yang namanya Mbak Ningrum. Mbak Ningrum. Kayaknya dia sudah nggak kos di sini gitu, bahasa security-nya. Ah masa sih Pak? Iya kayaknya, tapi ya kayaknya Mbak, orangnya paling lagi mampir ke kosan katanya itu. Oh ya sudah. Akhirnya Mbak Vina waktu itu pun karena bergegas ke kampus, jadi dia ya lanjut aja. Cuman dalam hatinya itu membayangkan, kok katanya sudah nggak kos di sini, tapi kok apa cuma mampir aja ya. Khawatirnya Mbak Vina ini, apa bener Mbak Ningrum ini masih kos ya statusnya, atau cuman hanya sekedar numpang mampir ke kos-kosan. Terus ya waktu itu dia bayangannya apa ada niatan buruk atau apa, tapi kok tadi malam kok enak-enak aja, orangnya asik, terus bahasanya juga halus, ngobrolnya enak. Akhirnya Vina pun karena sibuk dengan aktivitasnya kuliah, dia pun mencoba melupakan perkataan dari Pak Security tadi, Pak Satpamnya. Sampai akhirnya dia balik lagi ke kos-kosan menjelang sore, dan yaitu Pak Satpamnya sempat bercerita. Dia nanya lagi, "Loh, Mbak Ningrum itu sudah lama tak Pak ndak kos di sini?" Ya, setahu saya sudah lama sih Mbak.
Cuman bahasanya Pak Satpamnya itu agak ragu gitu, seolah-olah tidak mau memberi keterangan jelas dan lugas gitu. Ya mungkin karena Vina merasa ya mungkin ketemu dengan orang baru, sama-sama menjaga privasi, mungkin Mbak Ningrum juga ada privasi yang harus dijaga yang nggak perlu harus aku ketahui. Akhirnya ya bayangannya Vina waktu itu ya, apa aku harus proteksi diri aja deh, khawatirnya mungkin ada bayangan yang bukan-bukan, jadi beneran Mbak Ningrum ini kos di sini, atau mungkin apa benar Mbak Ningrum itu masih statusnya, ya ibaratnya orang-orang di kos-kosan tahu lah statusnya dia masih kos di situ. Akhirnya malam itu Vina pun langsung menyelesaikan revisinya, jadi dia lanjut mengerjakan tugas. Nah ketika menjelang tengah malam, ya waktunya sebenarnya waktunya istirahat, itu Vina ini sudah siap-siap untuk tidur, dia sudah mematikan kamar gitu, mematikan lampu kamar, tapi dari luar itu seperti ada langkah kaki dan mengetuk pintunya, tok 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 tok. Terus ada suara panggilan, Vina. Dia tahu betul itu suaranya Mbak Ningrum. Nah Vina ini kan karena ada rasa yang khawatir dan juga ketakutan dan pikiran yang macam-macam, hanya Vina pun pura-pura tidur dan nggak mendengarkan gitu. Dia terus menutup tubuhnya dengan selimut. Ya waktu itu ada kecurigaan macam-macam lah, banyak pikiran yang nggak karuan di kepalanya Mbak Vina waktu itu. Sampai akhirnya beberapa kali ketukan, karena Mbak Vina diam saja, ya akhirnya sepertinya Mbak Ningrum tidak mengetuk pintu lagi. Sampai akhirnya karena tidak terasa, Mbak Vina pun istirahat. Nah pagi harinya ketika suasana sudah mulai rame, teman-temannya sudah pada persiapan ke kampus, Mbak Vina ini sempat keluar. Dia terus nanya-nanya ke beberapa teman yang lagi di situ. Loh Mbak, ini Mbak Ningrumnya kemana? Aku aja yang sudah sebulan kos di sini nggak pernah tahu gitu. Oh gitu ya. Kayaknya itu loh, lampunya mati terus kok Mbak. Sepertinya ya kalau balik pun ya kan lampunya harus nyala gitu. Ya Mbak Vina waktu itu akhirnya ada jawaban yang jelas bahwa memang kamar itu benar-benar kamarnya Mbak Ningrum. Cuman teman-temannya itu nggak ada jawaban bahwa statusnya dia masih kos di sini atau enggak, itu nggak ada yang tahu. Jadi ya akhirnya Vina pun tetap berangkat kuliah, dan dia punya tekad kalau memang Mbak Ningrum ini benar-benar masih kos di sini, aku harus tanya. Dan kalau dia memang benar-benar dalam tanda kutip bukan sesuatu yang artinya manusia normal, dia pasti nanti malam akan datang lah. Dia pasti kalau dia tidak datang, aku yang nyamperin kamarnya gitu. Tekadnya Vina seperti itu. Karena dia ya bayangannya skripsi dan persiapan tugas itu cukup mengganggu pikirannya. Jadi dia nggak ingin hal-hal seperti itu bisa mempengaruhi dia untuk bisa menyelesaikan kuliah gitu. Akhirnya ya sepulang kuliah, kemudian makan dan lain-lain, Vina ini pun bersiap-siap untuk melanjutkan tugasnya. Dan dia waktu itu sempat lupa dengan niatnya ingin nyamperin Mbak Ningrum itu, karena dia sehabis maghrib itu sudah fokus untuk mengerjakan tugas gitu. Sampai akhirnya pintu diketuk, dok dok dok, Vina ngelihat jam tangan sudah cukup malam gitu. Kayaknya Mbak Ningrum ini kok aktivitasnya pulangnya malam ya, atau jangan-jangan dia ini kuliah nyambi kerja atau gimana. Coba nanti ajak ngobrol. Akhirnya dengan sedikit keberanian Vina ini membukakan pintu. Ya ada rasa merinding juga. Ternyata di situ Mbak Ningrum ya masih senyum ke dia. Aku semalam ketok-ketok pintu, kayaknya kamu tidur. Oh iya Mbak, masuk Mbak gitu. Sambil dia itu memandang dari kepala sampai kaki. Ya manusia normal pengennya. Masuk Mbak gitu. Masuklah Mbak Ningrum. Kemudian dia mulai ngobrol, gimana kuliahnya, sudah siap skripsinya, basa-basi aja lah. Oh iya sudah Mbak. Barulah dia mulai bertanya, loh Mbak Ningrum ini kuliah sampai semester berapa sih gitu. Ya sebenarnya aku ini kuliahku nggak selesai-selesai, jadi banyak hal yang harus ku selesaikan. Makanya aku di sini ini ya ada beberapa berkas-berkas atau gitu yang harus tak beresin. Jadi sebenarnya aku sudah hampir finish kuliah, cuman ya
seperti itulah, memang ada hal-hal yang nggak bisa terselesaikan, jadi harus dibereskan cepatnya gitu. Oh gitu. Jadi ya akhirnya mulailah Mbak Ningrum ini bercerita kuliahnya itu seperti ini. Ya Vina waktu itu mendengarkan ya merasa, wih sepertinya kok beda banget ya kuliahnya dengan zamanku. Tapi ya karena Vina waktu itu sudah fokus dan terbuai dengan ceritanya Mbak Ningrum, dia pun ngikuti aja. Sampai akhirnya menjelang malam Mbak Ningrum pun berkata, kalau kamu di sini ada apa-apa, panggil aja aku ke kamar, ketuk pintuku aja, nanti aku keluar, aku bantu. Kamu nggak usah takut di sini. Aku kenal semua penghuni di sini. Kamu nggak usah takut, nggak usah khawatir. Penghuni apapun aku kenal gitu. Mulailah Vina saat itu merinding. Penghuni itu bayangan dia mungkin awal-awal adalah penghuni kamar kos sama seperti dia. Tapi ketika Mbak Ningrum bercerita dan tatapan matanya itu tajam, berkata, semua penghuni di sini, siapapun itu penghuni di sekitar sini, aku kenal semua. Saat itu Vina sudah mulai merinding, perasaannya sudah tidak enak. Dan Mbak Ningrum pun sepertinya sudah memahami, benar kamu nggak usah takut, aku di sini itu sudah cukup lama gitu. Sudah ya, kamu istirahat aja, aku tak balik gitu. Akhirnya ya Mbak Ningrum keluar, Vina terdiam di kamar. Mbak Vina ini ya bayangannya sudah mulai nggak karuan lagi. Akhirnya dia pun sudahlah tidur saja deh, besok aja mungkin tak nyoba ngobrol-ngobrol sama Pak Security gitu. Pada hari keempat pagi-pagi itu Mbak Vina terbangun dan dia mencoba menemui petugas security yang ada. Dia mulai bertanya-tanya gitu, Mbak Ningrum itu sebenarnya kuliahnya tidak selesai atau gimana sih Pak? Saya nggak tahu juga Mbak. Wong saya sendiri itu lama di sini ya. Mbak Ningrum itu kamarnya ya seperti itu. Orangnya juga jarang ke sini. Tapi nggak tahu kalau malam-malam tiba-tiba datang ke sini. Teman-teman penghuni di sini pun juga tidak banyak yang tahu Mbak Ningrum seperti apa. Hanya memang 1-2 orang yang tahu Mbak Ningrum. Maksudnya gimana Pak? Ya seperti itulah Mbak. Nanti sama juga paham sendiri tuh. Waduh ini kok semakin nggak jelas ini. Akhirnya Mbak Vina ini pun berangkat ke kampus sambil mampir pulang dari kampus. Dia itu mampir beli makan di warung yang kapan hari ditunjukkan Mbak Ningrum. Nah kebetulan di sana ada mbak penjualnya itu, kalau nggak salah namanya Mbak Desi atau siapa gitu. Dia mulai bertanya ketika pesan gitu. Sebenarnya Mbak Vina ini lupa kalau dia itu pernah ke situ sebelumnya, cuman ya tiba-tiba Mbak Desi ini bertanya, loh Mbak, beberapa hari yang lalu Mbaknya itu kesini beli apa gitu, kok duduk aja di depan. Saya enggak beli Mbak, teman saya yang beli. Loh teman yang mana? Yang sama saya itu yang beli, dibawa pulang. Loh itu loh Mbak, jam 8 nih loh, kita sudah habis. Kita itu cuma tinggal kayak sayur aja, nggak ada lauk, nggak ada nasi. Sebenarnya kita tutup, sebenarnya waktu itu mau tutup. Mbaknya tiba-tiba masuk. Saya tanya, makan atau enggak Mbak? Sudah makan ya. Akhirnya tak diemin aja gitu. Terus Mbaknya pergi sendiri. Akhirnya Mbak Vina mulai penasaran. Loh, saya waktu itu sama teman saya. Teman yang mana Mbak? Yang kos di sana loh. Kosnya yang sama saya itu namanya Mbak Ningrum gitu. Lah waktu itu kan Mbak Desi ini kan ada ibunya tuh. Ibunya waktu itu ya kalau menurut ceritanya sih sudah jualan nasi di situ sudah cukup lama gitu. Nah tiba-tiba ibunya nyeleduk, loh Ningrum sopo katanya, Ningrum siapa katanya. Itu loh Bu, Mbak Ningrum katanya sih dari Jawa Barat atau Jakarta gitu. Loh iku lah arek sing biyen zaman sik aku nom kos ndek kono. Jadi itu kan anak yang zaman saya masih muda, waktu dia ibaratnya masih baru menikah, baru usaha warung kan, dia anak kos di situ. Itu sudah lama, itu sudah belasan tahun yang lalu itu. Nah mulai Mbak Vina merinding. Mbak Ningrum itu rambutnya pendek, terus biasanya pakai pakaian gini. Dia biasanya rambutnya dikasih aksesoris, terus tangannya biasanya pakai jam tangan gini, sandalnya. Loh iya katanya Mbak,
itu loh sudah lama, katanya pulang ke Jakarta sampai sekarang nggak balik-balik. Lah itu barang-barangnya itu ditinggalin di kamar kosnya. Ya tapi cuman orang-orang di sini itu ya yang punya kos pun sendiri bingung, karena nggak jelas apakah dia masih tinggal di situ atau enggak, karena barang-barangnya itu ada di dalam semua. Dan di malam-malam tertentu itu kan terkunci dari luar pintu kos itu, lampunya yang di dalam itu menyala sendiri. Keterangan ibunya penjual warung itu, keterangan ibunya Mbak Desi itu seperti itu. Vina pun mulai merinding, dia juga kebingungan kok bisa seperti ini gitu. Akhirnya ibunya itu keluar nemui, samaan lo termasuk salah satu orang yang bisa ketemu Mbak Ningrum itu suatu yang aneh. Berarti mungkin dia cocok sama sampean gitu, cocok sama mbaknya. Soalnya itu sudah lama itu Mbak, zaman saya mulai kecil. Kalaupun ada orangnya sekarang itu ya usianya harusnya sudah di atas 30 atau hampir 40 tahun gitu. Dan kalau ciri-cirinya benar seperti itu, berarti mbaknya itu melihat ya Mbak Ningrum di zaman-zaman saya waktu masih muda dulu, kata ibunya seperti itu. Semakin tidak karuan hatinya Mbak Vina ini, dia pun mengucapkan terima kasih, kemudian balik ke kamar kosnya. Dan di sana dia sempat menengok kamar yang ada di pojokan itu, kamarnya Mbak Ningrum yang katanya kamarku di sana. Memang benar, pintunya selalu tertutup, dan ketika Vina coba menengok ya kordennya selalu tertutup, seolah memang tidak pernah dimasuki orang sama sekali. Cuman ketika dia mencoba bertanya ke beberapa teman kamar kosnya, ya memang pada malam-malam tertentu lampu di kamar itu menyala sendiri. Ya berdasar keterangan itu akhirnya Mbak Vina ini katanya nelpon temannya Mbak Nurul yang sepakat kos bareng di situ. Dia bercerita kisah itu, dan akhirnya di hari kelima Mbak Vina dan Nurul sepakat untuk berhenti, tidak lagi kos di situ. Semua barang-barangnya diambil, mereka memilih pindah. Karena ketika Mbak Nurul diberi cerita seperti itu, dia sudah ketakutan setengah mati dan nggak mau sama sekali menginjakkan kaki di kos itu. Yaitu kisahnya Mbak Vina. Dan kalau tidak salah Pak Jack, ketika kemarin sebelum berkisah ke kita, Mbak Vina kan sudah menikah ya. Kebetulan suaminya juga dari daerah Malang sekitar situ. Dia sempat bercerita, loh kalau situ dulu itu kalau zaman segitu itu masih banyak lahan-lahan tebu gitu, jadi masih persawahan gitu. Jadi ya area situ memang sepertinya benar gitu. Dulu memang tempatnya sepi gitu. Ya akhirnya yang dihadapi Mbak Vina ini benar-benar sesuatu yang nggak jelas, apakah itu mungkin Mbak Ningrum beneran, tapi ibaratnya dia datang di usianya yang zaman-zaman itu, atau memang ya kita tidak tahu apakah Mbak Ningrum masih hidup atau gimana, karena tidak pernah kembali ke kosnya. Iya, terima kasih Mbak Vina atas kiriman kisahnya. Dan ini menurut informasi Mbak Vina, saat ini rumah kos tersebut itu sudah berubah fungsi, Kang Surya. Sudah menjadi ruko katanya. Ruko ya. Ya mungkin ada satu rahasia sendiri di rumah kos itu yang beberapa orang tahu, tapi mungkin tidak mau mengganggu psikologisnya Mbak Vina, akhirnya disembunyikan oleh beberapa temannya. Tapi ya lama-lama pasti tahu sendiri. Dan yang menjadi pertanyaan ya, apa yang terjadi dengan Mbak Ningrum? Kita tidak pernah tahu jawaban di sini Pak Jack. Karena informasinya ya Mbak Ningrum ini pulang kampung terus nggak pernah kembali ke kosnya, dan barang-barangnya pun masih tetap ada di situ, ada di kamar. Dan ibu kos pun juga, bapak kos atau ibu kos tidak ada opsi sama sekali, tidak ada inisiatif untuk memindahkan atau menggunakan kamar itu untuk penghuni kos lain. Istilahnya menyewakan ke penghuni kos lain. Ya mungkin ada satu misteri. Ya, jadi memang nggak bisa terjawab, nggak disentuh juga ya barang-barang di situ. Betul. Ya. Oke sobat pemburu kisah, terima kasih telah menyimak cerita hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe,
serta tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa ikuti terus kisah-kisah kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.